Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hobi untuk semuanya. Ketemu lagi bareng saya Rui Pakoy. Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengatasi ayam yang kakinya bubul ya, atau infeksi. Lihat bagaimana cara perawatan ayam bubul, serta penanganan, serta pencegahannya. Nah teman-teman, jadi kebetulan ini ada ayam muda ya yang kebetulan lagi mengalami bubul. Nah jadi bubul itu disebabkan dikarenakan faktor kebanyakan di kandang teman-teman. Nah kebetulan untuk di Indonesia itu untuk kandang-kandang ayam seperti ini rata-rata menggunakan bambu bawahnya ya. Nah jadi si bambunya itu dipaku. Nah si pakunya itu mengenai gesekan ke telapak kaki ayam. Ketika telapak kaki yang terkena gesekan dan si alasnya, si bambunya kotor dengan kotoran, dan itu menyebabkan bibit atau penyebab awal mula si ayam nanti bubul teman-teman ya. Oke, nah jadi kita lihat di sini teman-teman. Nah dikarenakan bubulnya masih seperti ini ya, masih tipis ya teman-teman. Ini sebenarnya masih bisa sembuh kalau misalkan kita umbarnya di umbaran pasir teman-teman ya. Jadi seharian full ya selama 1 bulan, jadi biarin di pasir aja gitu, jangan nginjek kandang yang alasnya keras seperti bambu atau ancakan atau yang lainnya teman-teman. Terus untuk penyembuhannya, untuk penanganan bubul yang seperti ini, intinya rajin dibersihkan aja setiap sore teman-teman. Kalau misalkan si ayam masih ditaruh di kandang box ya, serta kandangnya juga rajin dibersihkan. Nah lalu untuk terapinya atau pengobatannya, kita gunakan plester teman-teman, dan si ininya diberikan obat. Nah jadi biasa saya itu sebelum ditotolin obat, bisa saya bersihkan dulu ya pakai obat gosok biar steril juga teman-teman ya. Ini kalau bubulnya jangan sekali-kali dikelupas-kelupas ya teman-teman. Intinya kita rajin membersihkan, dan lebih bagus lagi si ayam diumbar di umbaran yang berasaskan pasir kering ya. Jadi nanti kegesek-gesek dengan pasirnya itu lama-lama hilang teman-teman ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, jadi biarin kering dulu. Nah, jadi kita gunakan kapas teman-teman. Baru kita kasih obat merah ya. Obat merah Cina ya. Seperti ini. Lalu kita tempelkan di sini. Oke. Nah, setelah ditempelkan seperti ini, baru kita pasang tester ya. Nah, jika sudah seperti ini, baru kunci testernya ke sini supaya nggak gampang lepas. Nah, tujuan ditutup tester ini serta diberikan obat supaya si ayam yang bubulnya itu fokus diobati ya, dan tidak menginjak pases. Sebenarnya yang bikin membengkak si ayam itu kalau misalkan sudah tergores si alasnya, entah menginjak paku atau terkena bambu yang tajam ya. Jadi dia menginjak pases itu akan infeksi dan bengkak. Makanya kalau misalkan si ayam di kandang box, wajib dibersihkan si alasnya supaya tidak menumpuk pases teman-teman ya. Karena ini tipis ya, tipis banget nih. Ini nggak perlu ya teman-teman, aman. Kita cukup totolin aja kalau yang tipis gini. Hanya kita perlu pencegahan dengan memberikan gentian violet ya. Nah, tujuan dikasih gentian violet supaya bakteri tidak mudah menempel teman-teman ya. Nah, apabila sudah ditutup seperti ini, kaki ayam jangan terkena basah atau air teman-teman. Jadi cukup nanti dikandangin box kalau emang mau di box, tapi kalau misalkan mau diumbar di umbaran pasir, tinggal di umbaran pasir. Nah jadi sebelum tadi kan sudah treatmentnya, sekarang cara antisipasi untuk kandangnya. Nah teman-teman, kalau biasa untuk alas kandang di Indonesia itu rata-rata menggunakan bambu dengan bambu yang dipaku. Maka tidak sedikit ayam yang bubulan karena terlalu banyak di kandang. Contohnya ayam mabung,
ayam nyulam, ayam sedang istirahat, atau ayam-ayam muda ya, ayam-ayam yang jarang yang di box supaya untuk mempercepat pertumbuhan bulu. Namun kita lupa memperhatikan untuk alasnya itu tidak dibersihkan ya. Ditambah alas si bambu kandang rata-rata di Indonesia itu dipaku teman-teman ya. Jadi terkena gesekan paku sedikit lapaknya, kemudian di situ banyak kotoran yang menempel, akhirnya timbullah infeksi, timbullah bubul teman-teman. Nah, alangkah baiknya ini dibersihkan, disikat. Ya kalau misalnya teman-teman males itu seminggu sekali bisa ya. Nah setelah penyekatan, setelah pembersihan biarin kering dulu. Nah setelah kering nanti teman-teman bisa semprotkan di alas untuk disinfektan untuk menghilangkan bakteri ya. Nah selain menghilangkan bakteri juga mencegah nanti apabila si ayam yang terluka menginjak alas yang kotor itu tidak infeksi teman-teman. Nah untuk penyemprotan untuk alas ini disarankan, kalau saya pribadi teman-teman biasa disemprot pakai cuka ya, pakai cuka, atau bisa juga pakai disinfektan. Nah contohnya seperti ini, jadi kita bisa gunakan larutan cuka ya, cuka masak ya, cuka kita campur, kemudian kita semprotkan ya teman-teman. Oke, kita semprotkan ke seluruh bagian ini ya, seluruh bagian alas setelah dibersihkan ya. Oke. Nah, gunakan treatment ini seminggu sekali, itu minimal. Ya bagusnya sih 2 hari sekali teman-teman. Karena kalau misalnya udah 2 hari kotoran ayam di alasnya itu menumpuk lagi, walaupun memang sebagian turun ke bawah ya, tapi tidak semuanya kayak gitu. Oke teman-teman, jadi gitu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang selalu bertanya-tanya treatment perawatan ayam bulbul serta pencegahannya ya, dan penyebabnya mungkin teman-teman tahu seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Ruby Pakoy, salam satu.